Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, atas segala kesehatan, atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kata, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami siap Tuhan untuk mendengar agar menjadi firman-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya melalui firman-Mu membawa kami ke dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Biar kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, firman Tuhan pagi ini mengambil tema Tuhan, Kaulah segalanya. Betapa banyak kalimat senada seperti ini yang kita ucapkan kepada Tuhan, tetapi mengertikah kita apa artinya menjadikan Tuhan segalanya? Banyak orang di sana sini pabalit dalam pikirannya dan merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya, walau kenyataannya belum, bahkan tidak sama sekali. Ini sangat membahayakan. Mengapa? Sebab menjadikan Tuhan segalanya adalah keharusan atau wajib. Tanpa menjadikan Tuhan segalanya, berarti seseorang tidak dapat menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Standar atau ukuran keintiman yang harus dimiliki umat perjanjian baru dengan Tuhan adalah bagaikan sepasang kekasih mempelai atau hubungan suami istri. Jadi kalau seseorang merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya padahal belum, betapa membahayakan keadaannya. Mengapa? Bila yang bertema percintaan sangat digemari dan memenuhi belantika musik dunia. Sebab percintaan itu indah sekali. Cinta yang dapat mengikat dua insan dalam pengembaraan bersama yang penuh misteri adalah ciptaan sang arsitek agung yang sangat luar biasa. Saudara, satu kenyataan yang tidak dapat dimengerti, penulis Amsal yang bijaksana dan cerdas mengomentari fenomena hubungan tersebut dengan kalimat "Aku tidak mengerti". Amsal 30 ayat 18-19. Kecakapan Tuhan bukan hanya menciptakan alam semesta dengan hukum-hukumnya, termasuk antara lain hukum Archimedes yang dalam Alkitab tertulis jalannya kapal di atas air. Salah satu hukum dari sekitar banyak hukum yang mengatur kehidupan. Tetapi hubungan antar pribadi juga merupakan bukti atau ekspresi dari keahlian Tuhan semesta alam. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, Rasul Paulus menunjukkan bahwa hubungan jemaat dengan Tuhan Yesus sebagai hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan menemukan hubungan unik itu, mengalami dan memiliki untuk selama-lamanya. Orang yang tidak memiliki hubungan ini tidak akan menjadi sekutu Tuhan dan tidak akan bersama dengan Tuhan selamanya. Dalam hal ini nampak jelas gejala-gejala orang yang akan masuk surga atau masuk tempat yang lain. Tuhan tidak akan bersama orang yang tidak serius bersekutu dengan dirinya. Kuasa kegelapan tidak terlalu takut dan khawatir kalau seseorang ke gereja, bahkan menjadi aktivis gereja, pelayan Tuhan, bahkan
seorang pendeta pun. Tetapi iblis akan gemetar kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengikatkan dirinya dengan Tuhan, hubungan yang eksklusif yang dibahasakan dengan bahasa percintaan. You are my everything, kaulah segalanya Tuhan. Tujuan seluruh kegiatan pelayanan seharusnya adalah mempertunangkan jemaat dengan Tuhan Yesus untuk menjadi perawan suci bagi Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Bukan mempertunangkan jemaat Tuhan dengan dunia. Tidak sedikit gereja dan seluruh kegiatan pelayanan sebenarnya bertendensi kepada penyesatan yang sangat mengerikan, yaitu mempertunangkan jemaat Tuhan dengan dunia. Saudara, Tuhan seakan-akan menjadi objek perhatian, tetapi sebenarnya Tuhan hanya dijadikan alat untuk meraih dunia atau mengikatkan jemaat Tuhan dengan dunia. Ini adalah kekeliruan. Ini adalah penyesatan. Penyesatan ini luar biasa, sama seperti penyakit kanker ganas, tetapi tidak diberi informasi mengenai penyakitnya tersebut. Bila mana jemaat terlanjur disesatkan dan keadaan tersebut berlarut-larut, maka akan sampai pada titik di mana mereka tidak dapat diluruskan kembali. Saudara, jadi bukan tanpa alasan kalau Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Saudara, dikatakan melepaskan ikatan percintaan dunia dengan mendengar firman yang benar dan mengalami pembaruan pikiran terus-menerus. Kita mengerti bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna sesuai kehendaknya. Dalam Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara, pikiran kita harus dibersihkan melalui pembaharuan pikiran terus-menerus dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat melekatkan hati kepada Tuhan secara benar, dan nyanyian jiwa kita adalah kaulah segalanya. Kehidupan kita melalui perjuangan yang berat untuk menemukan, mengalami, dan memiliki secara permanen hubungan ini. Perjuangan terletak ketika kita harus melepaskan segala ikatan dan kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun, kemudian meletakkan Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga dan tercinta dalam kehidupan ini. Terkait dengan hal ini ada beberapa persoalan antara lain. Yang pertama, bagaimana kita harus menanggalkan segala keterikatan dengan dunia. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini adalah perjuangan seperti jalan yang sempit. Perjuangan ini sangat berat sebab keterikatan dengan mamon adalah ikatan yang nyaris tidak dapat dipatahkan. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mendahulukan kerajaan surga. Hidup ini merupakan petualangan yang hebat kalau diisi dengan pencarian hubungan yang eksklusif dengan Tuhan tersebut.
usaha untuk menempatkan diri sebagai mempelai wanita yang setia. Sekali kami ulangi, suatu kali nanti ketika pesta perkawinan anak domba berlangsung, semua orang yang setia sampai akhir akan menjadi mempelainya dan memperolehnya. Saudara, konsep ini sebenarnya juga dimiliki oleh agama lain selain agama Kristen. Dengan segala cara mereka berusaha untuk menjadi kekasih Tuhan. Di antara filsafat itu yaitu menjadi satu dengan Tuhan, seperti manunggaling kaula Gusti. Mereka menyadari bahwa menjadi kekasih Tuhan adalah suatu yang sangat mulia. Pelayanan harus menunjukkan hal ini, bukan mengarahkan jemaat kepada kenyamanan hidup untuk memiliki dunia dengan segala kesenangannya. Ukuran keberhasilan harus diubah, bukan pada sukses studi, karier, rumah tangga, dan lain sebagainya, tetapi persekutuan rohani sebagai kekasih Tuhan. Tidak sedikit orang di sana sini berkata bahwa sebelum dipanggil Tuhan akan mengunjungi tempat-tempat tertentu atau menginginkan ini dan itu. Pertanyaannya, apakah yang diingini tersebut penting untuk bekal kekekalannya? Saudara, yang terpenting dalam hidup sebelum kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga adalah menjadi kekasih Tuhan. Sebab kesempatan ini pada waktu kita masih menghirup udara segar dan lain-lain di bumi. Berkaitan dengan ini Tuhan Yesus berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang dapat dianggap sederhana. Bila ditinjau dari konteks Yahudi, pernyataan ini bisa dianggap terlalu berani. Sebab Bapa yaitu Yahweh adalah sosok yang dianggap sangat sakral, agung dan tidak tersentuh. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini disyaratkan ada kemungkinan sampai kepada Bapa. Saudara, dari sebuah persekutuan atau kebersamaan, siapakah kita dapat menjadi orang dekatnya? Tetapi inilah anugerah yang tiada tara itu. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan yang dibahasakan dengan pengakuan You are my everything, kaulah segalanya. Ini lebih dari sukses karier, studi, dan rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Inilah hari depan yang penuh harapan sesungguhnya. Pelayanan gereja haruslah mempersiapkan jemaat memiliki hari depan yang penuh harapan ini. Tuhan tidak menuntut uang kita, tetapi Tuhan menghendaki agar hati kita diserahkan kepadanya. Orang kehidupan yang menyerahkan hati kepada Tuhan berarti mengingini Tuhan lebih dari mengingini segala sesuatu. Tuhan menjadi tujuan kehidupan yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan kerajaannya. Saudara, kesalahan yang sangat membahayakan bagi hidup kita adalah karena kehidupan kita tidak fokus. Akibat dari kesalahan ini besar sekali arti negatifnya bagi hidup. Kesalahan ini hampir berjangkit hampir atas semua orang Kristen di sana sini. Saudara, malangnya banyak orang Kristen tidak menyadari kesalahan yang berakibat sangat fatal ini. Kesalahan itu dapat
dikalimatkan sebagai tidak memiliki fokus hidup yang benar. Dengan kata lain, yang sejati dengan itu adalah desorientasi. Tidak fokus hidup ini dapat membuat kehidupan kita sesat, sebab ia kehilangan arah atau tidak memiliki tujuan perjalanan. Kehidupan tidak ada fokus atau tidak ada fokus hidup yang benar kecuali Tuhan, kerajaan, dan kebenarannya. Banyak kehidupan kita mau meraih keberhasilan dengan menggunakan Tuhan sebagai sarananya. Tuhan bukanlah sarana tetapi tujuan. Dialah satu-satunya yang kita butuhkan. Dengan menjadikan Tuhan segalanya, maka seseorang tidak akan terikat dengan keadaan uang kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, semangat. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Bila mengingatkan kehidupan kami sudah banyak yang mendengarkan pagi ini, bahwa sungguh Engkaulah segala-galanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah ingatkan kami. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.